Membara keluar dari rumahnya untuk ya belajar agama dan ilmu. As-sa'ikhuna. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Ya, tanggal, bulan, tahun Masehi. Nanti dapat door prize kalau betul. Masehi ya, bukan Hijriah ya. Masehi bukan Masehi. Betul mau tahun gajah kok. Tahunnya saja, bulan dan tahun. 500 titik. Ya, terus dikasih bocoran Ustaz. Ya, belajar sejarah biar pandai. Ya, as-sa'ikhuna. Termasuk ya Bapak, jadi Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi. Beliau diangkat umur 40 tahun. Jadi Nabi berarti tahun berapa? Tambah 40, 611 Masehi. Nah nanti terkait itu ya, Ali masuk Islam tahun berapa? Mus'ab bin Umar masuk Islam tahun berapa? Tahu sejarah. As-sa'ikhuna. Ini luar biasa. Jadi memang Islam itu harus bergerak. Ya, harus bergerak. Ar-rakiuna, orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, orang-orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa nahuna 'anil munkari, yang mencegah berbuat mungkar. Wal hafiduna li hududillah. Wal hafiduna itu orang yang bisa menjaga li hududillah, hukum-hukum Allah. Wa basiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, inilah kurikulum Islam. Kurikulum Islam kita sudah punya. Nah, di sini itu juga banyak yang laju, hampir semua laju loh. Ya, yang sekolah di sini dari Matese ke sini. Paling jauh, mana yang paling jauh? Radius berapa kilo? Sekarang kalau soringin kae. Alumni SDT itu ya. Bisa apa? Paling jauh mana paling jauh? Solo. Jebres, ya Jebres. Itu juga mengamalkan ini as-sa'ikhuna. Ya mereka mengembara. Walaupun tidak boarding school nggak masalah. Ini. Ya ayat ini nanti dihafalkan ya, mudah ini. Ayat berikutnya ini juga ayat favorit yang awal tadi saya sampaikan. Alladzina amanu wahajaru wahajadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang yang sukses? Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jaya, orang-orang yang mulia. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Kemudian wajar yang bergerak. Bergerak, wajar itu bergerak, berpindah. Wajar. Jadi bapak, ibu-ibu dan adik-adik, anak-anakku semuanya, pada secara fitrah umat Islam itu harus bergerak sesuai dengan tubuh kita, bergerak. Ya, jantung kita bergerak, nadi kita bergerak, paru-paru kita bergerak, ya, urat saraf kita bergerak, ya, bumi ini juga bergerak pada porosnya. Begitu gerakannya tidak stabil, akan terjadi goncangan. Bergerak, apalagi naik haji, bergerak dari Munggur,
ya mungkin ke Dono Udan, dari Dono Udan ke airport, dari airport kemudian mungkin ke Mekah, nanti bergerak lagi tawaf 7 keliling, ya, dan itu harus konstan bergeraknya, tidak boleh berbalik. Kalau berbalik dia akan diinjak-injak, kalau dia berhenti juga akan diinjak-injak. Bergerak. Setelah tawaf nanti sholat di belakang makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, kemudian sa'i, kemudian tahallul, bergerak terus, ya, bergerak. Maka bergerak itu adalah barokah, bergerak itu adalah sehat. Jangan mager, malas gerak, ya, mager, malas gerak. Mas Rizal, ya, Mas Rizal. Siapa yang ngantuk hari ini? Rizal lagi. Saya yang putri itu tahunya Mbak Atus kayak. Ya, yang kelihatan, tapi banyak dari SDT ini. Ya. Ya, jadi harus bergerak. Yang kelas 3 sudah daftar semuanya ini ya, ke SMA atau kemana ini? Yang kelas 3? Belum? Mayoritas sudah. Ya, mudah-mudahan semuanya ke SMA MTA. Ya. Nah, saya alumni SMA MTA, bangga. Ya. Istri saya juga alumni SMA MTA. Yang di sini status ini sudah alumni SMA MTA. Ya. Jadi wajaru, maka bergeraklah. Wajatu, dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, sungguh-sungguh. Biamwalihim wa anfusihim, dengan anwal dan anfus. Kalau adik-adik ini anfusnya belajar giat, wajarunya melawan kemalasan. Nggak boleh malas, ya, nggak boleh malas, ya, melawan kemalasan. Malas itu adalah penyakit kronis, harus kita lawan. Walaupun jenius, tapi kalau malas tidak akan sukses. Makanya kesuksesan itu harus ditempuh dengan mujahadah, kesungguhan, disiplin tadi, percaya diri, jadi dirinya sendiri, jujur, ya, istiqomah. Itu kesuksesan dicapai dengan itu. Wajadu, bahasa kita, biamwalih wa anfus. Anfusnya adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memanfaatkan kesehatan sebaik-baiknya untuk belajar. Belajar. Yang cita-citanya jadi dokter, siapa angkat tangan? Ini harus punya cita-cita mulai sekarang. Jangan malu. Yang jadi dokter siapa? Angkat tangan. Sudah ada. Mbak-mbak yang di belakang, angkat tangan. Ini putri biasanya. Ya, hebat ya, mudah-mudahan nanti tercapai cita-citanya. Yang jadi guru, cita-cita. Ya, ya, hebat. Ya, ya, Ismail, Mail gitu biasanya. Ya, yang mau jadi perawat. Jadi dokter, jadi perawat itu mulia. Waman ahyaha faka'annama ahyana sajami'an. Barang siapa menolong satu kehidupan manusia, maka seolah-olah menolong seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, nanti bisa dibaca di surat Al-Maidah ayat 32 tengah. Waman ahyaha faka'annama ahyana sajami'an. Ya, barang siapa menolong
satu kehidupan manusia, maka seolah-olah menolong seluruh kehidupan manusia di muka bumi. Luar biasa, luar biasa. Jadi cita-cita harus dicanangkan mulai sekarang. Mulai sekarang. Punya cita-cita jadi guru, jadi pak polisi, jadi abri, jadi dokter, jadi perawat, jadi arsitek, jadi monggo silahkan. Sehingga kita nanti akan fokus untuk meraih itu. Nah, kalau tidak punya cita-cita, kalau kita tidak merencanakan dari sekarang, berarti merencanakan suatu kegagalan. Ini ya, jadi wajah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, MTA ini dulu dari kecil mungkin separuh ini ya di Semanggi. Hanya beberapa orang. Karena kesungguhan jadi besar. Semua yang besar, semua yang sukses itu dimulai dari yang kecil. Kecil hanya 12 orang. Ayo sungguh-sungguh, mujahadah, istiqomah, sekarang jadi besar. Ya, jadi wajahdu fisabilillah di jalan Allah. Ya, di jalan Allah. Jadi hidup tadi ya harus berporos pada dakwah. Dalam rangka juga pengamatan hati ini. Berporos pada jalan dakwah. Ini masih apa ini ya? Pakai peci-nya bagus ya. Ya. Neo ya, pecisnya kayak pecis Maroko ya. Ya. Mas Nio, asli mana Mas Nio? Karanganyar, Kota, ya, alhamdulillah. Ya dekat. Diantar atau ngopi sendiri? Ya beda. Ontel ya, bagus, sehat. Tiru Mas Leo ini ya. Dulu saya dari Munggur ke sini ontel. Jalannya belum aspal. Ya ontel. Dulu belum ada pejengki. Adanya sepeda onta atau sepeda kebu. Nah, ayah saya itu punyanya hanya sepeda kebu. Jadi saya kecil seperti ini ya mungkin. Paling kecil itu. Jadi belum gaduk di dalangan. Masih modok. Sekarang nggak tahu anak modok itu. Masih ngigol. Ngigol nggak tahu lagi. Karena di dalangan itu belum gaduk. Dari punggung saya ini bualannya jelek. Ya, kelas 1 seperti ini kecil lagi ya, itu gitu ya. Kelas 1 kecil. Ya beda. Tapi karena punya cita-cita tinggi, nanti harus masuk SMA 1. Ya, sudah diterima SMA 1, sudah mau daftar ulang. Ya, dijemput ayahnya, bapak saya. Nah, sekarang warga MTA suruh semua sekolah ke MTA sama MTA. Saya nangis, betul. Sekolahnya mutunya kok apik. Karena punya harapan tinggi, punya cita-cita tinggi. Ya, ternyata saya masuk sana itu ranking 3, nilainya tertinggi saat sekolahan. Ya. Karena dari SMP 1 Karanganyar waktu memang favorit. Sampai sekarang favorit. Konten dengan kesungguhan. Kalau pit kebu tahu ya, kebu yang kalau dulu pit pedok namanya. Nah, bukan, onto itu pit pedok, kalau kebu itu pit lanang. Kebu itu bisa ditunggangi. Dulu ya tahun 87, 88 ya 86 ya. Ini belum lahir semuanya.
Bisa nang pucuk pelem kabeh. Ustaz-ustaznya belum yang mulai Ustaz Karman saja. Tahu segitu itu. Ya. Selain Ustaz Karman yang paling tua usia berapa? Pak Nardi saja. Ya. Nardi SMA. Ya, Pak Nardi itu adik kelas saya dia. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Saya yang paling tua. Ya. Jadi fisabilillah biawalihim wa anfusihim, maka aqdamu darajatan inda Allah. Yang demikian itu di sisi Allah derajatnya paling tinggi. Nah, paling tinggi tadi mulia. Aqdamu darajatan inda Allah. Ya. Derajatnya paling tinggi. Nah, ini. Kemudian ayat itu ditutup ya ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang-orang yang jaya. Ya. Gimana adik-adik, masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Ya, nanti kalau ngantuk keluar mengambil air wudhu, sini lagi. Masih banyak ini materinya. Ini baru prolog. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi itu tadi sahabat Nabi yang meninggal di luar negeri, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya di Guangzhou, di Cina. Guangzhou, Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, berarti tadi mengamalkan wajar tadi. Mereka bergerak untuk dakwah. Ya, Islam masuk Indonesia dibawa oleh siapa? Ya, Islam masuk Indonesia dibawa oleh siapa? Ya, ya, oleh Dandai. Ada si Belanda, ada si Muhammadiyah. Ya, yang putri, ya, Islam dibawa ke Indonesia oleh siapa? Ya, oleh MTA. Ya, yang putri, ya, pedagang. Gono. Ya, dibawa oleh pedagang Gujarat. Tapi pedagang Gujarat itu dalam sejarah kita kan dari India, itu salah. Yang betul pedagang Gujarat itu sebenarnya Gujarat itu memang negeri daerah di India. Tapi sebelum ke India, ya dia itu beliau itu dari Pakistan. Pakistan sama India kan gaduh negaranya. Pernah lihat peta dunia? Ya. Jadi Pakistan, kemudian India. Dia dari Pakistan dulu, kemudian lama di India, di Gujarat ini, baru masuk ke Indonesia. Ya, dibawa oleh pedagang Gujarat. Bergerak. Wajah. Asaikuna. Ya, asaikuna. Nah, ini. Bilal bin Rabah meninggal di Suriah. Bilal muadzin Nabi, tapi meninggalnya tidak di Mekah. Ya, muadzin Nabi, meninggalnya di Suriah. Ya, Ali bin Abi Thalib meninggalnya di Kufah, di Irak. Khulafaur Rasyidin nomor berapa ini? Ali? Ya? Nomor berapa? Nomor 4 setelah Utsman. Ya, Ali masuk Islam pertama kali, ya, masuk Islam umur berapa? Ya? Ya? Ali. Nah, nanti belajar tarik ya.
belajar tarik, belajar sejarah. Penting ini. Ada yang menyatakan saat 7 tahun, ada yang 8 tahun. Ya, masih muda. Ya, beliau ya meninggalnya di Kufah di Irak, jauh dari Mekah. Mekah ke Irak itu jauh. Jadi ke Mekah dulu, ke Pakistan, ke India, Cina bagian sana, ya kemudian Turki, kemudian baru ya setelah Turki, Uni Soviet, Irak dan Iran. Jauh. Ya, Uni Soviet dulu Chechnya. Mari belajar peta dunia. Ya, yang saya ini masih belajar terus ya, masih belajar terus, belajar dan belajar dan belajar. Tahu perjalanan sahabat itu sampai ke Irak itu ternyata melalui beberapa negara. Kita ini kan ke Malaysia saja belum. Nabi saat itu jadi pedagang, sudah ke Suriah. Beda. Ya, pedagang, mudanya jadi pedagang, sudah melalui perdagangan luar negeri. Nah, makanya as-sa'ikhuna itu harus ditempuh. Ya, keluar dari rumah untuk menempa belajar ilmu dan agama. Wajaru, harus bergerak. Bergerak itu adalah barokah. Ya, Anas bin Malik meninggal di Irak juga. Ya, nanti bisa dilihat. Ini semuanya sebenarnya ada di brosur kita. Ya, tarik, tentang tarik, pelajaran tarik. Jadi meninggalnya tidak di Mekah atau Madinah, tapi bergerak terus wajar. Mengamalkan surat At-Taubah ayat 20 dan At-Taubah 112. Asa itu dan lain-lain, masih banyak. Ya. Nah ini, jadi ini masuk Islamnya Mus'ab bin Umar. Ya, saya punya karyawan namanya Mus'ab dan masih saudara. Ya, putranya Mbak Vivi ada di sini. Tetangga ini. Ya, tetangga. Jadi Mus'ab bin Umar itu ya Mus'ab bin Umar kelihatannya kalau nggak salah masuk Islam usia 14 tahun, seperti anak-anak ini. Ya, Mus'ab bin Umar itu ya adik-adik semuanya, ya didengarkan ini, dengarkan ya. Jadi Mus'ab bin Umar itu anaknya orang kaya, ya sampai Nabi itu dalam sabdanya itu di Mekah ini tidak ada rambut serapi Mus'ab, tidak ada wajah sengganteng Mus'ab, tidak ada pakaian yang terbagus kecuali Mus'ab. Artinya anak orang kaya, perlinting, ya, perlinting. Karena tahu ya Islam itu luar biasa. Umur 14 tahun ya dia masuk Islam. Seperti anak-anak ini ada yang umur 14 tahun? Ada. Ini termasuk Ashabikul Awal ya, Mus'ab ini. Kalau Ali tadi umur 7 tahun, ini umur 14 tahun. Wadah anak orang kaya. Dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan kemegahannya, meninggalkan dunianya ya untuk ya iman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam. Ya, pakaian yang dipakainya hanya 2 saja, baju dan celana saja. Wadah kuaya luar biasa. Ya, mampu sugih blegedu kalau sekarang, kaya raya. Anaknya konglomerat, ya, Mus'ab ini
Kemudian tahu ibunya diusir dari rumah. Ibunya bilang, hai Mus'ab, ya, kalau kamu tetap mengikuti agamanya Muhammad, agama Islam, ya ibumu akan mati, akan bunuh diri. Itu ibunya. Kalau kamu Mus'ab tetap masuk agama Islam, ya ibumu akan bunuh diri. Tapi jawab apa Mus'ab? Seandainya ibu meninggal dan hidup lagi, meninggal dan hidup lagi, begitu terus, saya tetap akan ya mengikuti agama Islam. Saya tetap istiqomah, mujahadah untuk memeluk agama Islam. Ini Mus'ab bin Umair 14 tahun, seusia jenengan. Seandainya ibuku mati dan hidup, saya tetap mengikuti agama Allah, yaitu agama Islam. Luar biasa, punya pendirian kuat, punya keteguhan hati, punya prinsip. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair meninggalnya kapan? Anak-anakku semuanya? Ya, ketika perang Uhud. Ya. Sana tertawa sendiri ya. Ya. Kayaknya grup itu kelas 3 itu ya. Grup situ itu kelas 3 ya. Kelas 3 ya. Kelas 3 atau kelas 9 ya. Ya. Saya sudah besar-besar, rambutnya gondrong gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak ngantuk ya. Ya. Masih semangat? Ya, hebat. Ya, jadi Mus'ab ini ya didengarkan, ini menjadi inspirasi kita, menjadi motivasi kita. Dan Mus'ab ini sebelum meninggal menjadi duta pertama kali yang diutus Nabi dakwah ke Madinah. Ya, dakwah ke Madinah. Mus'ab ya, yang diutus pertama kali sebagai duta untuk mendakwahi ya orang-orang di Madinah. Luar biasa, dakwahnya berhasil karena Mus'ab ini pintar, sopan santun, toto kromo, tahu strategi dakwah. Ya, tahu strategi dakwah. Yang pertama hanya 12 orang, kemudian beberapa bulan penuh, kemudian beberapa bulan semua kabilah di Madinah itu masuk Islam. Dengan suara yang lembut, ya, suara yang artinya yang suara yang indah, mudah dicerna, mudah didengarkan. Pertama kali, yang kedua menyamakan derajatnya. Di sana itu ada perbedaan. Jadi menyamakan derajatnya, budak disamakan, mungkin pembantu disamakan, kemudian pejabat disamakan. Akhirnya semua masuk Islam. Inilah ya agama yang luhur, agama yang agung, tidak membeda-bedakan ras. Memang tidak beda-bedakan ras Islam itu. Ya. Tidak membeda-bedakan derajat, tidak membeda-bedakan pangkat, tidak membeda-bedakan gelar. Itu Mus'ab bin Umair, umur 14 tahun, yang sudah dakwah, luar biasa. Ya, meninggalnya ketika perang Uhud, yang membawa panji-panji Islam. Ya, dipotong tangan kanannya oleh Sa'ad, kemudian dipegang tangan kiri, potong lagi oleh Sa'ad. Kemudian dirangkuh dengan kedua kakinya, potong lagi. Nah, akhirnya ditembus ya, dadanya menembus jantung. Luar biasa. Usia anak-anak ini 14 tahun
14 tahun. Ya, anak-anak harus semangat. Di rumah harus memarahi yang baik. Ya, memarahi yang baik. Jangan katut dengan teman-teman yang tidak baik. Jangan anut grubyuk. Tahu anut grubyuk? Sana melu, sana melu, sana melu. Harus punya prinsip dan punya